Baik, kami dari kelompok 13 akan memaparkan hasil dari praktikum asuhan kefarmasian kami di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin. Berikut adalah laporan pelayanan resep di mana anggota kelompok 13 ada Mujibur Rizal, Nadia Rahmi, Intan Zuhra, dan Hinci Ruamba. Untuk pelayanan resep pertama akan dijelaskan oleh Mujibur Rizal. Baik, terima kasih. Di sini dapat dilihat pada slide yaitu mohon maaf. Dapat dilihat pada slide di mana resep yang diberikan yaitu ada cefixime 200 mg nomor 10 2 kali 1, metronidazole 100 mg nomor 15 3 kali 1, paracetamol, dan colostomy bag. Di mana pasien tidak memiliki riwayat alergi dan dirawat pada ruangan roda 5. Dapat lihat data nama pasien, nomor RM, tanggal lahir, dan berat badan dan tinggi badan tidak tertera, dan juga nama dokter tidak tertera. Next. Berikut adalah gambaran KCO-nya. Next. Screening resepnya di mana secara kajian administratif, nama pasien, umur dan jenis kelamin tertera, berat badan tinggi badan tidak tertera, nama dokter, para dokter, dan tanggal resep tertera, alamat dokter, nomor telepon dokter tidak tertera. Di sini tidak harus ada dikatakan dokter telah terverifikasi di rumah sakit, dan nomor telepon dokter juga tertera pada nurse station untuk ruang rawatnya tertera. Kemudian ada kajian farmaseutik. Kajian farmaseutik di mana nama obat, kekuatan sediaan, jumlah, dan aturan cara penggunaan tertera. Di sini bentuk sediaan tidak tertera, stabilitas dan kompatibilitas tidak tertera. Untuk kajian klinisnya di mana tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, duplikasi tidak ada, kontraindikasi, hipersensitivitas, interaksi minor, di mana metronidazole dan paracetamol dapat berinteraksi. Ada kemungkinan kecil berinteraksi. Kemudian riwayat alergi tidak ada. Nah, untuk indikasinya tepat, di mana diagnosa pasien adalah indikasi abdomen. Kemudian tepat obat dan dosis, di mana cefixime sendiri merupakan obat yang digunakan untuk mengobati infeksi tertentu yang disebabkan oleh bakteri seperti bronkitis, gonor, dan infeksi pada telinga, tenggorokan, amandel, dan saluran kemih. Untuk metronidazole, yaitu merupakan antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi. Di mana metronidazole ini juga dapat digunakan dengan obat lain untuk mengobati luka lambung atau usus tertentu yang disebabkan oleh bakteri H. pylori. Kemudian paracetamol itu merupakan analgetik dan antipiretik. Juga memiliki efek antiinflamasi, di mana paracetamol memiliki efek inflamasi. Walaupun demikian, dia tidak dimasukkan sebagai obat NSAID karena efek antiinflamasinya dianggap tidak signifikan. Untuk interaksi obatnya yang minor tadi, yaitu antara metronidazole dan acetaminophen atau paracetamol, itu masih signifikan, tidak diketahui. Metronidazole akan meningkatkan kadar atau efek acetaminophen dengan mempengaruhi metabolisme efek CP2I1 di hati. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zuhra. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang resep yang diterima di Depo Syafa
isi obatnya adalah lamivudin 150 mg. Lanjut. Berikut adalah KCO pasien, di mana di sini tertera bahwa diagnosis pasien adalah hepatitis. Lanjut. Kemudian ada screening resep. Di sini secara umum kajian pada resep sudah lengkap. Hanya saja di sini berat badan atau tinggi badan pasien tidak tercantum. Hal ini tidak terlalu penting karena tidak dibutuhkan untuk perhitungan dosis. Kemudian alamat dokter dan nomor telepon dokter juga tidak tercantum. Hal ini juga tidak menjadi masalah karena dokter telah terverifikasi di RSUZA dan nomor teleponnya tertera pada nurse station. Untuk kajian farmasetiknya juga secara umum sudah lengkap. Yang tidak ada hanya stabilitas dan kompabilitas yang juga tidak perlu terlalu diperhatikan karena obat yang digunakan bukan obat racik. Kemudian untuk kajian klinisnya, untuk indikasinya sudah tepat dan obatnya juga sudah tepat. Untuk dosisnya tidak sesuai menurut Medscape. Duplikasi pada pengobatan ini juga tidak terjadi. Untuk kontraindikasinya hipersensitivitas, tidak ada interaksi obat dan tidak ada riwayat alergi. Lanjut. Untuk kajian klinisnya, diagnosa pasien yang tercantum adalah hepatitis, maka obat yang digunakan sudah benar. Untuk ketepatan obat dan dosis, di sini lamivudin digunakan untuk mengobati hepatitis B kronik dengan dosis 100 mg per oral per hari, sedangkan pada pasien digunakan dosis 150 mg per oral per hari, sehingga itu kurang tepat. Untuk interaksi obatnya tidak terdapat interaksi obat. Lanjut. Baik, resep selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Rahmi. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang resep yang saya dapatkan. Yang pertama, yang berada di ruang Raudah 5, yang mendapatkan obat zinc tablet 200 mg, nomor 1 kali sehari, vitamin C tablet 100 mg, nomor 30, 3 kali sehari. Next. Berikut adalah kartu catatan obat dari pasien, di mana diagnosanya adalah postlaparotomi. Next. Berikut adalah screening resepnya, di mana kajian administratifnya, nama pasien tertera, nomor CM tertera, tanggal lahir tertera, nama dokter tertera, perawat dokter tertera, tanggal penulisan resep ruangan serta ruangan atau polikliniknya tertera, kemudian umur dan jenis kelaminnya tidak ada, berat badan atau tinggi badan tidak ada. Hal ini tidak terlalu bermasalah, di mana tidak berat badan atau tinggi badan tidak terlalu bermasalah, tidak tercantum dikarenakan tidak dilakukan perhitungan dosis. Kemudian ada persyaratan farmasetik, di mana ada nama obat tertera, kekuatan sediaan tertera, dosis tertera, jumlah obat tertera, aturan dan cara penggunaan tertera, kemudian bentuk sediaannya tidak ada. Kemudian kompatibilitasnya diabaikan karena sediaan tablet. Kemudian stabilitasnya pada suhu ruangan. Next. Kajian klinisnya ada obat zinc. Yang pertama, indikasinya yaitu untuk membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Keterangannya tepat, dosis 20 mg tepat, aturan pakainya tepat, cara penggunaan obat tepat, duplikasi dan atau polifarmasi tidak ada. Kemudian reaksi obat yang tidak diinginkan, itu alergi, efek samping obat, riwayat alergi tidak ada. Efek samping penglihatan kabur, sengatan dan atau iritasi ringan sementara, midriasis, peningkatan atau penurunan tegangan intraokular, sakit kepala, kemudian kontraindikasi persensitivitas, interaksi tidak ada. Next. Kemudian indikasinya vitamin C, indikasinya
yaitu gizi merupakan gizi dalam proses penyembuhan luka, antioksidan, dan sangat berperan serta dalam proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh tepat. Kemudian dosisnya tepat, aturan pakai, cara penggunaan obat tepat, duplikasi dan atau polifarmasi tepat, kemudian reaksi obat yang tidak diinginkan, alergi, efek samping obat, di mana riwayat alergi tidak ada, efek samping mual, sakit perut, muntah, distensi perut, haus, gangguan tidur, kekakuan, kelaparan, rasa tidak enak, kemudian interaksi tidak ada. Kemudian next. Kemudian konfirmasikan ke dokter bila terjadi hal-hal yang tertera di slide. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah resep yang didapatkan dari ruang Arafa 2, di mana di ruang depo Arafa 2 tidak dituliskan riwayat obat pada KCO, tapi khusus untuk Arafa 2 dituliskan pada buku double folio yang besar. Kemudian resep ini merupakan obat yang diberikan per 5 hari dan tidak sekalian diberikan 20 atau 30 tablet pada pasien, di mana diagnosa setelah dicek pada nurse station bahwa pasien didiagnosa mengalami hipertensi gestasional dan pada hamil 35 sampai 36 minggu serta post SC. Untuk screening resepnya, di mana kajian administrasi pada umumnya tidak tercantum jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, serta alamat dokter dan nomor telepon dokter. Untuk jenis kelamin, untuk Arafa 2 khususnya melayani kebidanan, sehingga dapat diketahui bahwa jenis kelamin adalah wanita. Untuk berat badan dan tinggi badan tidak begitu dipertimbangkan karena bukan merupakan obat untuk dilakukan perhitungan dosis. Untuk alamat dokter dan nomor telepon dokter tidak perlu dicantumkan karena dokter telah terverifikasi di rumah sakit. Untuk kajian farmaseutiknya tidak tercantum stabilitas dan kompatibilitasnya karena obat merupakan obat tablet sehingga stabil pada suhu ruangan. Untuk kajian klinisnya tidak tepat obat, kemudian duplikasi tidak ada, kemudian interaksi tidak ada, dan riwayat alergi tidak ada. Nah, kajian klinisnya kenapa tidak tepat obat? Karena obat yang diberikan ini untuk natrium diklofenak tidak diperbolehkan digunakan pada usia kehamilan menginjak 30 atau lebih, karena dapat menyebabkan prematuritas penutupan ductus arteriosus. Kemudian untuk kontraindikasi adalah hipersensitivitas, tepat indikasi karena Fastral dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B dari ibu hamil. Kemudian cefixim ini dapat digunakan antibiotik untuk mengatasi keadaan ibu hamil pada post SC. Untuk natrium diklofenak dapat mengatasi nyeri yang dialami karena hipertensi gestasional yang dialami oleh ibu hamil. Berikut adalah kesimpulan dapat dilihat pada slide, daftar pustaka serta lampiran pada laporan pelayanan resep. Berikutnya laporan kedua yaitu asuhan kefarmasian di rumah sakit. Berikut adalah tinjauan dari Rumah Sakit Zainal Abidin. Dapat dilihat pada slide. Untuk tugas kefarmasian dibagi menjadi 2, dapat dilihat juga dalam slide. Untuk pengendalian sampai pemusnahan, semua depo memiliki sistem yang sama, di mana untuk penyimpanan disimpan berdasarkan alfabet, bentuk sediaan, FIFO dan FEVO, obat rasa dan high alert, obat narkotika, obat-obat yang tertentu disimpan dalam lemari khusus karena memiliki suhu yang harus disimpan dalam kulkas misalnya. Kemudian untuk
pelayanan alur pelayanan resep di depo rawat dapat dilihat pada slide. Depo-depo yang kami praktikum di rumah sakit ada Depo Aksa yang pertama, di mana Depo Aksa ini melayani obat-obat untuk penyakit dalam. Yang kedua, Depo Arafa ini menangani obat-obat dalam penyakit untuk anak, kebidanan, serta proses bersalin. Untuk Depo Syafa bertanggung jawab dalam melayani obat-obat pada penyakit kulit, kelamin, mata, dan THT. Kemudian Syafa melayani penyakit jantung dan paru-paru. Yang keempat, Depo Raudah khusus melayani yang pertama untuk ruang bedah, kemudian ada untuk wanita dari ruang bedah seperti bedah plastik. Kemudian untuk Depo Raudah 45 bertanggung jawab untuk melayani penyakit ortopedi. Kemudian untuk yang terakhir, Depo Raudah 67 bertanggung jawab untuk penyakit bedah tulang. Berikut adalah contoh-contoh etiket yang digunakan di rumah sakit, di mana ada untuk infus yang besar dan kecil berdasarkan ukuran infus. Kemudian untuk yang warna merah digunakan untuk malam, yang warna kuning digunakan untuk siang, warna biru digunakan untuk luar, warna putih digunakan untuk sirup, warna hijau digunakan untuk pagi hari. Berikut kesimpulan dapat dilihat pada slide. Untuk pelayanan delivery device akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia dan Intan Zuhra. Baik, saya akan menjelaskan tentang resep delivery device yang diterima di ruangan Safa. Resep ini berisikan Lantus, Novorapid, dan Furosemid. Lanjut. Next slide. Berikut tercantum kartu catatan obat, di mana di sini tercantum diagnosa pasien adalah DM tipe 2, kemudian ada tumor paru kanan dan sindrom dispepsia. Lanjut. Di sini ada analisa DRP. Yang pertama ada obat Lantus. Di sini untuk indikasinya sudah tepat, yaitu pengobatan diabetes mellitus pada orang dewasa, remaja, dan anak berusia 2 tahun dan di atasnya. Untuk ketepatan dosisnya tidak dapat ditentukan karena tidak tertera berat badan pasien. Namun di resep tertera bahwa Lantus ini digunakan 1 kali sehari pada malam hari dengan dosis 14 unit. Untuk efek samping yang mungkin terjadi ada sakit kepala, gejala mirip influenza, dispepsia, sakit punggung, faringitis, muka pucat, takikardia, reaksi alergi lokal, hipokalemia, dan edema perifer. Untuk kontraindikasinya ada hipersensitivitas dan hipoglikemi. Selanjutnya. Untuk obat kedua ada Novorapid. Di sini untuk indikasinya juga sudah tepat, yaitu untuk mengurangi tingkat gula darah tinggi pada orang dewasa, remaja, dan anak-anak berusia 10 tahun ke atas dengan diabetes mellitus. Untuk dosisnya juga tidak dapat ditentukan karena tidak tertera berat badan pasien. Namun pada resep digunakan pada pagi hari, siang, dan sore dengan dosis 6 unit. Untuk efek samping yang mungkin terjadi ada edema sementara, reaksi lokal, dan hipertrofi lemak pada daerah injeksi. Untuk kontraindikasinya adalah hipersensitivitas. Lanjut. Dan obat yang terakhir ada Furosemid. Untuk indikasinya sudah tepat, yaitu terapi tambahan pada udem pulmonari akut. Untuk dosisnya pada Piones dicantumkan dosis awalnya ada 20-40 mg. Dosisnya dapat tingkatkan 20 mg tiap interval 2 jam hingga efek tercapai. Untuk dosis individual diberikan 1-2 kali sehari. Nah, pada pasien ini digunakan 2 kali 20 mg, di mana dosis ini sudah tepat.
Untuk efek sampingnya ada gangguan elektrolit, dehidrasi, hipovolemia, hipotensi, dan peningkatan kreatinin. Untuk kontraindikasinya ada gagal ginjal, gagal anuria, prekoma dan koma hepatik, defisiensi elektrolit, hipovolemia, dan hipersensitivitas. Lanjut. Untuk interaksi obat, di sini terdapat interaksi antara novorapid dan furosemid, di mana furosemid dapat meningkatkan efek kerja dari novorapid sehingga berpotensi menyebabkan hiperglikemia. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring kadar gula darah saat penggunaan kedua obat tersebut secara bersamaan. Lanjut. Ini adalah contoh insulin pen yang digunakan, yaitu ada Lantus dan Novorapid. Lanjut. Nah, untuk pelayanan informasi delivery device ini tidak dilakukan oleh TTK ataupun apoteker, melainkan dilakukan oleh perawat yang menyerahkan obat kepada pasien. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Rahmi. Baik, saya akan jelaskan tentang pelayanan resep delivery device yang terdiri dari obat ceftriaxone, omeprazole, Ventolin nebul, Pulmicort nebul, kurkuma tablet, N-acetylcysteine, dan amlodipin, serta furosemid ampul. Next. Berikut kartu catatan obat dari pasien. Diagnosanya akan saya paparkan di slide selanjutnya. Next. Berikut akan saya paparkan tentang DRP atau drug-related problems dari resep ini, di mana tentang tepat obat dan indikasi. Ceftriaxone merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri gram negatif maupun gram positif. Omeprazole digunakan untuk memungkinkan saluran serta sembuh serta mencegah kerusakan lebih lanjut pada saluran cerna sembuh serta mencegah kerusakan lebih lanjut pada saluran cerna akibat penyakit GERD. Kemudian Ventolin nebules merupakan produk obat yang dipakai untuk mengatasi penyakit saluran pernafasan atas seperti asma. Pulmicort merupakan obat yang digunakan untuk mengobati penyakit pada saluran pernafasan nafas seperti asma. Kurkuma tablet digunakan untuk menambah atau meningkatkan nafsu makan serta memperbaiki fungsi hati. N-acetylcysteine adalah obat golongan mukolitik yang berfungsi untuk mengencerkan dahak yang menghalangi saluran pernafasan. Kemudian amlodipin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Furosemid adalah obat yang digunakan untuk mengeluarkan kelebihan cairan dari dalam tubuh melalui urin. Obat ini sering digunakan untuk mengatasi edema ataupun pekan cairan di dalam tubuh atau hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Next. Berdasarkan obat yang diberikan dan dengan diagnosa pasien yaitu PPOK, akserbasi akut, pneumonia komunitas, CHF, FC, NIAH 2 sampai 3 ECHD, hipertensi stage 2, sindrom dispepsia, maka dapat disimpulkan bahwa obat dan indikasi yang diberikan sudah tepat. Next. Kemudian tepat dosis dan tepat frekuensi. Ceftriaxone digunakan 2 kali sehari dengan dosis 1 gram. Omeprazole digunakan 1 kali sehari dengan dosis 40 mg. Ventolin digunakan 3 kali sehari dengan dosis 1 kali puff. Pulmicort digunakan 2 kali sehari dengan dosis 1 kali puff. Kurkuma digunakan 1 kali sehari 3 tablet. N-acetylcysteine digunakan 3 kali sehari dengan dosis 200 mg. Amlodipin digunakan 1 kali sehari dengan dosis 10 mg. Kemudian interaksi obatnya yaitu dari resep yang diberikan pada pemakaian albuterol yaitu Ventolin nebules PF dan furosemid harus dilakukan monitoring. Hal ini kami periksa melalui aplikasi Medscape di menu Interaction Checker. Next. Sumbernya dari Medscape. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mujib Rizal.
Berikut adalah bukti absensi dan logbook dari praktikan. Laporan 4 pelayanan alat kesehatan akan disampaikan oleh Mujibur Rizal. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan terkait laporan alat kesehatan, pelayanan alat kesehatan. Jadi di sini nama praktikan PINC, di mana alat kesehatannya ada blood set khusus, duodenal airways, next, dan Gibsona. Nah, salah satunya ini Gibsona. Gibsona ini merupakan plaster bandage yang digunakan untuk membalut pada keadaan patah tulang atau tulang retak. Next. Kemudian di sini ada infuset makro, urine bag, di mana salah satunya itu infuset makro. Infuset makro ini merupakan peralatan medis yang mana memberikan cairan infus ke dalam tubuh pasien melalui intravena untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit serta sebagai tindakan pengobatan dan pemberian makanan. Infuset termasuk alat medis yang harus pakai atau hanya digunakan sekali dengan satu pasien saja. Sedangkan untuk urine bag dapat dilihat pada slide. Kemudian di sini ada three-way, merupakan konektor infus. Next. Nah, di sini ada NGT softband. NGT ini yaitu nasogastric tube. Adalah alat yang digunakan untuk memasukkan nutrisi cair dengan selang plastik yang dipasang melalui hidung sampai lambung. Sering digunakan untuk memberi nutrisi dan obat-obatan kepada pasien yang tidak mampu mengonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan secara oral. Nah, untuk softband yaitu untuk membalut luka. Next. Dan di sini ada intravenous catheter atau biasa dibilang catheter. Nah, catheter ini dimasukkan ke dalam pembuluh darah bagian vena, berfungsi untuk vena tambahan untuk pengobatan intravena jangka panjang atau lebih dari 48 jam. Next. Nah, di sini ada DC shock ventilator. Seperti yang kita ketahui, DC shock ini yaitu stimulator detak jantung yang menggunakan listrik dengan tegangan tinggi untuk memulihkan korban serangan jantung. Kemudian di sini ada ventilator untuk membantu pernapasan sehingga pasien dapat asupan oksigen yang cukup. Next. Dan yang terakhir ada pasien monitor, di mana alat ini yaitu alat yang mengkaji kondisi terkini pasien dengan mengukur tanda-tanda vital pasien. Next. Nah, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami kelompok 13. Terima kasih.